pendaki yang ya pernah melintas jalur itu, tapi pendaki ini tak kasat mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di mystery.id, Explore of the Darkness. Masih bersama gue Diki dan ada Bang Indra. Masih Bang Habibin. Dan malam ini masih kita ditemani dengan Kakak Nadia dari Indonesian Hiker Journey. Halo. Oke, buat teman-teman yang belum dukung kami dengan subscribe, like, dan komen. Follow juga IG-nya mystery.id, FB-nya ada di MDI. Follow juga IG-nya Kak Nadia di @justnadia.td. Pada malam hari ini masih ditemani Kak Nadia di sekretariat bersama di Pondok Aren 2, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Untuk teman-teman yang mungkin di lokasi di seputaran sekretariat bersama, mungkin kalau ada yang memang mau merapat ke basecamp dengan senang hati, kami selalu ada di basecamp. Oke, malam hari ini karena dia ada ceritanya yang di gunung atau di mana ini? Jadi ini cerita gue sama Bang Epe dan Bang Iwan. Jadi waktu itu ini langsung ya cerita tuh gimana? Langsung aja. Langsung ya. Biar teman-teman nggak Jadi penasaran. waktu itu Bang Epe, Bang Iwan, sama gue itu ada kayak mau refreshing lah ceritanya. Jalan-jalan. Sambil napar gue gitu Bang. Iya. Oke. sambil ngasih edukasi buat gue dan buat channel YouTube kita Indonesian Hiker Junior gitu. Jadi kita waktu itu rencana open grid, tujuannya waktu itu mau ke Pangrango, tapi kita mau lewat salah satu jalur lah. Gue nggak usah sebutin jalurnya, takutnya nanti orang-orang ikutan gitu. Pokoknya intinya kita buka jalur lah. Gitu. Nah, di jalur ini kita start tuh malam Bang. Malam sekitar jam 12-an lah. Sekitar jam 12-an itu malam banget. Dan biasa kita sebelum naik, biasa kita berdoa dulu, kita persiapan dan kita makan. Tapi karena logistik sudah tertata di keril, kita mager buat buka, kita makan ini Bang, cilok Bang. Makan cilok dulu. Tadi dulu, itu di gunung ada tukang cilok? Bukan, belum. Oh belum. Kita turun dari bis, kita makan cilok dulu gitu kan buat memulai pendakian yang agak berat itu. Jadi gua nggak expect bakal berat, cuman dari awal gua mikirnya bakalan biasa aja lah gitu. Mulailah pendakian itu, singkat cerita aja lah ya, kita ngebelah kebun. Ngebelah kebun sekitar ada 1,5 jam lah, sekitar 1,5 jam, dan malam itu hujan kabut. Malam itu hujan kabut sampai headlamp kita bertiga tuh sampai nggak bisa mecah si kabut itu, saking gelapnya ya, saking tebelnya si kabut itu. Nah akhirnya setelah 1,5 jam, hampir 2 jam itu si kabut semakin tebel, terus udah mulai rintik-rintik hujan juga. Akhirnya Bang Epe mutusin buat ngebivak. Pendakian itu kita nggak ada yang bawa tenda, bukan kita sengaja, bukan kita nggak bawa. Jadi rencananya memang kita akan ngebivak gitu. Oke, singkat cerita, setelah Bang Epe sama Bang Iwan pilih tempat, ketemulah kita di salah satu tempat yang agak enak lah. Tempat itu emang agak lebar, datar juga. Kita ngebivak di situ, di pohon besar, satu pohon besar. Kita ngebivak di situ. Udah biasalah pokoknya segala pendakian. Kita belum ada trouble apapun ya. Kita pokoknya lancar-lancar aja. Nah, sebenarnya ada satu cerita yang gue nggak ceritain ke Bang Epe sama Bang Iwan. Jadi malam itu gue pokoknya enjoy lah. Belum capek banget belum. Gue enjoy. Nah malam terus gue tidur,
kita mapping dulu deh. Kita Bang Epe sama Bang Iwan itu baca peta buat nelurusin perjalanan besok kan. Baca peta sambil biasa lah gua sambil ngeliatin kan walaupun nggak ngerti. Iya. Jadi setelah itu udah terus kita tidur. Nah saat tidur, gue tuh ada mimpi. Gitu. Gue tuh dapat mimpi. Oke. Mimpinya tuh nggak enak sebenarnya. Dan gue juga belum cerita sama Bang Iwan sama Bang Epe. Jadi mimpi itu gue mimpi berhubungan. Oke. Tapi sama orang yang gue tuh nggak tahu orang itu siapa dan tapi gue kayak kenal orang ini cuman gue nggak tahu. Maksudnya dalam mimpi itu gue kayak kenal orang itu cuman setelah gue inget-inget apa siapa sih gitu, kok bisa gitu. Memang sih saat kejadian, maksudnya saat mimpi itu bukan gue lagi di gunung gitu, memang ya ada lah, maksudnya Di satu tempat yang sebuah lain. tempat gitu. Cuman gue nggak ngerti gitu kenapa kok gue bisa dapet mimpi itu dan gue aja maksudnya di dunia nyata aja nih, maksudnya bukan di rumah aja gue nggak pernah mimpi kayak gitu tuh nggak pernah. Cuman aneh gitu. Itu sih gue mimpi itu. Jadi gue kepikiran sebenarnya setelah pendaki itu gue kepikiran. Oke. Setelah mimpi itu gue perjalanan itu gue kepikiran. Tapi dibilang kepikiran banget juga enggak. Oke. Karena kena hujan terus, kena badai terus, dan berat pendakian open grade itu memang berat banget sih. Buat gue yang pertama kali open grade sama Bang Iwan, gue harus ngimbangin dua orang gila itu ya kan. Yang satu cepat banget jalannya, yang satu mana ada lah pokoknya nggak ada lah, gue ngerengek gitu. Gue berhenti dikit aja jalan terus. Jadi gue lupa tuh berapa jam maksudnya bangun pagi gue kepikiran kok gue bisa sih kayak gitu, kok gue ini ya, kok gue gitu ya gitu. Jadi itu cuma berapa menit doang. Setelah itu gue udah fokus. Sekarang kita benar-benar buka jalur ya. Iya. Oke, singkat cerita perjalanan kita itu bener-bener terus, bahkan sampai di jam makan siang aja ya kita makan pelepah pisang ya. Kita memang nggak logistik oke. Tapi waktu itu ya memang sambil edukasi juga sih. Iya. Jadi gue minta makan sama bang itu, bang gue lapar bang gitu, gue mau makan berat gitu. Tapi karena kita ngejar waktu dan kita kena hujan terus kan, bahkan saat lagi makan siang itu kita berhenti di tengah-tengah hujan gitu. Kira ya Bang Epe bikin ngambilin gue pelepah pisang ke bagian tengah. Jadi buat temen-temen ya, ambil si pohon pisang yang bagian paling tengahnya itu enak banget buat dimakan, itu banyak mineral, banyak airnya, mengandung air, dan si pelepahnya itu pun kita makan pun aman dan itu bikin kenyang juga. Si Bang Iwan nemu pohon honje sebutannya. Jadi di bawah pohon itu di akarnya itu ada umbinya, kayak ubi gitu. Nah itu dimakan langsung juga enak, banyak airnya juga, dan direbus juga bisa. Tapi karena kita ada ngejar waktu jadi nggak kita rebus, jadi gue langsung makan gitu aja. Kayak gitu, ada di videonya Indonesia Naker Journey juga. Mantap. Nah, setelah itu kita terusin perjalanan. Nah, jadi sama Bang Epe itu tidak ada pergerakan malam, Bang. Jadi Bang Epe sudah lagi. Udah nargetin jam 5 itu udah sampai mana gitu. Kalau dilihat dari peta saat itu jam 5 itu kita udah sampai jadi jam 5 itu kita udah sampai di tempat camp. Iya, Jadi tempat yang enak juga dan enak lah pokoknya buat kita tuh ngebivak gitu. Saat itu Bang Epe sama Bang Iwan bikin bivak. Jadi Bang Epe itu bikin tampungan air, Bang Iwan bikin pagar-pagaran buat ngurangin udara angin ya, biar nggak masuk ke bivak kita. Dan gua beres-beresin bivak lah segala macam gitu. Kita bagi tugas seperti itu. Nah, saat pokoknya jadi gini. Sebenarnya saat sampai di tempat camp itu gue biasa aja. Walaupun sebenarnya gue bukan orang yang bisa ngelihat atau bisa yang gimana enggak. Cuman memang nggak enak aja hawanya sebenarnya. Hawanya tuh nggak enak. Ada rasa kayak banyak yang ngeliatin. Banyak yang ngeliatin. Padahal enggak kan. Dan memang namanya buka jalur tuh ya pasti kita doang gitu kan. Pasti kita doang dah. Dan kejadian yang nggak enak juga. Jadi gini, kita itu prepare air nggak banyak karena Bang Epe udah
udah nentuin kan poin titik-titik poin buat ngambil air nanti itu di mana gitu kan. Iya. Tapi entah kenapa ternyata saat dicek sama Bang Epe tuh aliran air itu tuh kering gitu. Nah, inilah salah satu kendala air kita tuh akhirnya nggak nerusin perjalanan. Yang harusnya kita nerusin perjalanan besok, kita nggak terusin karena kita kurang air. Kita nggak mau ambil spekulasi apakah kalau kita nanya perjalanan apakah akan ketemu titik air lagi apa enggak gitu kan. Dan juga kendala kita tuh carrier-nya Bang Epe putus kalinya. Oke. Gitu. Dan singkat cerita, malam itu ya kita habisin dengan sharing dan evaluasi perjalanan dari Bang Epe, dari Bang Iwan gitu. Nah saat tidur itu, gue tidur kan paling pinggir ya, paling pinggir, Bang Iwan tengah, Bang Epe juga paling pinggir dekat pintu bifak. Saat itu gue sebenarnya nggak bisa tidur, padahal cuaca memang cuaca agak gerimis gitu, gerimis tapi kabut lah ya bisa dibilang. Cuman gue ngerasa tuh gak enak banget, beda sama waktu malam pertama. Jadi gue tuh tidur saja tidur gitu. Nah tapi di malam itu gue susah tidur karena gue ngerasa itu tadi was-was gitu loh, ngerasa was-was. Tapi udahlah, gue tidur aja. Nah saat bangun pagi biasa makan yang tadinya kita bikin tampungan air itu, si Bang Epe bikin tampungan air. Ternyata itu ada nampung air tuh air embun, jadi sedikit banget airnya. Yang dari perjalanan awal tuh kita kena hujan terus, malam itu kita nggak dapet hujan. Jadi tampungan air kita buat itu airnya sedikit banget. Makanya saat itulah kita putusin buat udah kita turun aja. Nah saat kita prepare, packing, segala macem, tiba-tiba kita kaget nih bertiga. Kita bertiga semua dengar ada teriakan, dia tuh ngomong pasang string line. Seneng dong, kita wah ada juga ternyata yang lagi buka jalur gitu kan, yang lagi open bridge juga nih. Terus sama Bang Epe tuh disusulin, disusulin tuh, ditengok lah, maksudnya bukan disusulin banget, ditengok, nggak ada orangnya. Itu juga kan kita udah 90% lah udah siap. Dimana suara itu tuh deket banget sama kita bertiga gitu. Jadi ya paling cuma jarak 5 menit doang lah, pokoknya deket lah. Nah kita susulin nggak ketemu. Nah sampailah kita itu denger kiu kan biasa kan? Kiu. Tuh berkali-kali kita dengar itu deket banget tapi nggak pernah ketemu orangnya. Maksudnya nggak ketemu ada orang apa enggak gitu. Bahkan saat kita turun itu maksudnya udah sekitar 30 menit itu kita masih denger nih orang berdua nih ngobrol gitu. Nih orang berdua nih ngobrol. Cuman nggak kelihatan orangnya gitu. Nah ada satu jalur, ada satu pos setelah kita ngelewatin, setelah kita turun dari puncak kan, turun dari TNHT tadi, turun, nah kita sempat satu pos, itu kayak ada bekas bakaran orang tau nggak, bakaran api unggun lah gitu. Api unggun, bekas api unggun. Jadi pikiran gue sih, kalau pribadi gue sih pikiran gue, mungkin orang ngecamp di sini. Nah setelah ngelewatin si pos itu yang dari sebelah kiri itu, si suara orang tadi kan masih denger tuh kayak orang mereka tuh ngobrol terus kiu gitu kan. Itu nggak ada orangnya tapi dari situ gue biasa aja sih, maksudnya udah turun cuman parah banget sih gitu, orangnya cepet banget sih turun gitu. Kalau gue ya orangnya cepet banget. Nah akhirnya kita tuh sebenarnya turun itu gambling karena kita nggak tahu turun di mana gitu. Dari peta nggak? Jadi kita kena hujan kan. Kita kena hujan, ya Bang Epe sih sebenarnya udah mapping. Cuman masih tentatif gitu loh. Karena mau nembak pakai kompas pun ketutup, kabut tebel banget kan. Jadi kita gambling, kita akan turun di mana gitu. Cuman udah pokoknya kita turun aja. Kita turun sampai akhirnya ketemulah sebuah shelter di situ. Dan pemandangan sudah bagus banget, dan di sisi kiri. Jadi gue turun, ini shelter depan gue, nah ini sisi kiri, itu banyak mobil-mobil kuno. Nah kalau kata rangernya si gunung ini sih, itu memang dulu ada orang beli tempat itu buat dijadiin tempat kayak wisata gitulah. Pakai banyak mobil kuno, dia ngumpulin mobil kuno di situ. Nah saat nyampe situ kan biasa lah kan mau makan, ngopi segala macem di tengah hujan itu kan. Tiba-tiba Bang Epe merinding nih, dia gue merinding ya gitu kan. Lapar bang, sama dingin gitu kan, gue bilang lapar bang sama dingin. Terus Bang Epe tuh ngeliatin ke arah mobil kuning gitu terus. Mobilnya ada berapa biji atau berapa unit?
seingat gue sih ada sekitar 4 sama 5, cuma mobilnya menyebar ya. Oke. Sengaja disebar lah gitu. Jadi gitu. Nah, Si mobil kuning ini. mobil kuning itu yang posisi yang paling deket di mata kita. Gitu. Oke. Paling deket dari shelter itu. Terus Bang Epeng ngeliatin tuh kenapa sih Bang? Nah, terus dia sampai yang ngeliatin situ, terus pakai kamera kan di zoom gitu. Iya. Nah, terus Bang Epe bilang, kok kayak ada keluarga di situ ya. Bang Epe kan kadang matanya bisa ngeliat kadang enggak dia kan. Iya. Nah, terus balik karena gue orang yang cuek gitu kan, Iya. bodo amat kan, gue mah bodo amat lah. Tapi gue jadi penasaran juga gitu. Oke. Akhirnya gue jadi ngeliatin juga itu mobil kan. Jadi was-was gitu ngeliatin mobil itu tuh. Yang terus kan kata Bang Epe kan kayak satu keluarga gitu kan. Jadi gue sekelebetan gitu kan, yang namanya kita beraktivitas kan, memang kayak seperti terlihat ada 3 orang gitu di situ, kayak bapak, ibu dan anak gitu. Oke. Ya walaupun gue nggak ngeliat apa sih man, Iya. kayak kalau gue nengok gini sekilas kayak ngeliat. Iya. Kayak ngeliat. Sepersekian detik. Iya. Dan mau nggak mau kita nungguin hujan reda Oke. di situ gitu, sambil kita makan, ngopi segala macam. Akhirnya ya berapa jam kemudian kita di sekitar 2 jaman lah kita di situ. Udah akhirnya kita karena udah ngeliat itu kan udah titik terang lah, udah pasti ini mah mau turun di mana kayak. Nah, jadi pendakian gue open pit itu akhirnya berakhir di situ Bang. Ya, di satu tempat. Tapi itu di ketemu jalur pendakian atau Bukan jalur pendakian, jalan raya atau ketemu di desa? desa, jatuhnya desa. Oke. Jatuhnya desa tapi bukan yang desa banyak orang gitu sih. Jadi itu kayak areanya warga lah gitu. Oh, Areanya warga. Tuh. yang tadi ada suara pas yang sering lain. Itu jelas banget. Tiga-tiganya dengar semua. Tiga-tiga dengar semua. Tapi sempat dicari. Cepet dicari. Sumber suara ini. Nggak nemu. Nggak nemu. Fix nggak Jadi nemu. ini 2 orang. Suaranya 2 orang. Oke, suara 2 orang. Itu di satu tempat itu ya, sebelum nyampe di shelter yang rencananya mau dibikin tempat wisata itu. Betul. Bang Indra, lo diem aja, kenapa Bang Indra? Pengen ngopi mas. Oke, gua coba nanya dari Bang Indra dulu, yang mungkin dari tadi udah diem aja nih, kayaknya udah sampai sana kayaknya. Dari Bang Indra sendiri, dari yang mungkin tiba-tiba di satu tempat posisi di hutan, tiba-tiba Kak Nadia nggak tahu, tiba-tiba aja yang namanya mimpi, atau memang cuma sekedar mimpi, atau memang di situ ada sebuah isyarat, atau terus yang dipasang string line, ada suara pasang string line. Tiga-tiganya dengar, tapi setelah dicoba mencari sumber suaranya memang nggak ada siapa-siapa. Apa nih Bang Indra? Dari yang mimpi ya, itu ngebuat bivaknya itu pas di pohon besarnya, Iya. persis di bawahnya. Iya. Jadi dia masuk ke mimpi ya, si penghuni ini. Sosok ini. Iya, masuk ke mimpi. Memang si makhluk ini memiliki hawa nafsu gitu ya. Oke. Gitu. Jadi di mata Jim itu gue cakep gitu. Enggak. Enggak juga. menurut dia ya. Jadi gini, dia ini emang makhluk ini emang kadang suka menghasut orang itu untuk melakukan hal seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia sendiri gitu loh yang melakukan, si makhluk ini sendiri gitu. Karena makhluk ini memiliki hawa nafsu yang cukup besar Dan mempunyai energi untuk masuk ke ngerasukin gitu. iya, untuk merasuki. Jadi emang dia emang merasuki kepikiran dan bisa masuki ke dalam mimpi gitu. Jadi kita dimimpikan seperti itu. Jadi apa yang karena dia lihat itu kamuflase sebenarnya. Jadi sebenarnya ya makhluk itu, kerjaan si makhluk itu. Jadi gue tuh sebenarnya bodo amat ya sama si makhluk itu, apa yang dia pikirin, apa yang dia mau lakuin. Cuman gue tuh ngeri berimpact gitu loh, Ndra. Gini, mimpi itu selesainya sampai mana? Jadi ditanya lagi. Dia Enggak. paham lah pasti. Maksudnya pada saat pas mimpi seperti itu apakah langsung bangun? Enggak lah, kan paginya gue tuh baru anjir kok gue bisa mimpi kayak gitu sih, gitu. Ya, jadi kalau impact sih sebenarnya sih nggak terlalu ini ya, karena dia masuk dalam mimpi, cuma masuk dalam mimpi
dan itu nggak apa kalau orang tuh rap gitu ya. Iya, Oh. iya. Nah, jadi Enggak dia sih, nggak sampai ya, gitu. nggak sampai kan ya. Ya alhamdulillah sih kalau nggak sampai kayak gitu gitu. Karena kalau sampai ke Berasa di rep. rap ya itu ya langsung Oke. seperti orang berhubungan badan. Lebih ke antara memang sadar nggak sadar dan benar-benar seperti nyata. Ya, tapi ini dia divisualisasikan melalui mimpi gitu loh, dari mimpi. Mungkin ya kalau misalnya laki-laki ya, cuma kan biasanya kan yang udah-udah kalau laki-laki itu biasanya suka mimpi basah kayak gitu. Tapi kalau ini makhluknya biasanya perempuan. Iya. Tapi karena ini makhluknya laki-laki, ini berbadan besar, ada taling. Tapi bukan berarti gue ada yang salah sama gue kan, Dra? Nggak ada sih. Udah ya, Sialan sih. sampai situ aja gue bukanya. Iya. Oke. Nah, jadi ya itulah makhluknya. Ya. Terus yang pasang string line itu, Dra? Terus bener-bener asli sih itu. Kalau itu sih gue liat pendaki ya. Tapi apa sebelumnya itu jalur udah pernah dilewatin pendaki? Pernah. Jadi Itu tempat pernah jadi yang buat dengar informasinya pernah dijadiin tempat salah satu mapala buat latihan pendidikan. Oke. jadi ya gue nggak tahu ya. Maksudnya gue nggak mau ngebahas terlalu ke belakang gitu ya. Tapi yang gue lihat ini pendaki gitu ya. Pendaki ya memang sosoknya seperti pendaki gitu loh. Dia emang berada di jalur itu. Dia pernah melintasi jalur itulah. Iya. Terus dia apakah dia meninggal gitu? Udah pas. Itu dia. Makanya gue nggak mau terlalu mendalami kan. Takutnya nanti timbul hal-hal yang. Iya. Ini kan versi gue ya. Maksudnya versi yang gue telusurin, gue lihat itu pendaki yang ya pernah melintas jalur itu. Tapi pendaki ini tak kasat mata gitu. Itu yang ngasih kode seperti itu karena mungkin kecelakaan yang menimpa dia itu karena dia kurang safety gitu ya, kurang safety, makanya dia mengingatkan tuh gitu loh untuk lebih safety gitu. Pertama ya seperti itu yang diingatkan, itu suruh pasang string line kayak gitu. Yang tadi itu ada suara Q itu apa? Orasi yang sama sama gue. Iya, dia Oke. yang sama karena emang dia melintasi jalur itu mas gitu loh. Sebelum kejadian itu dia emang melintasi jalur itu gitu loh. Jadi kalau saya bilang ini arwah. Oke. Jadi emang ya dia beraktivitas seperti biasanya gitu. Memori terakhirnya di saat Iya itu. betul. Oke, siap. Nih gue yang paling penasaran nih. Shelter apa? Iya, Ya, terakhir semacam yang shelter gue temuin yang yang ada mobil kuno. ada mobil kuno yang katanya konon katanya seperti mau dibikin sebuah tempat wisata. Iya, kalau yang tadi Bang Epe sempat sampein ya, satu keluarga, ya itu benar satu keluarga. Gue juga, maksudnya apa yang gue lihat itu satu keluarga dan anak kecil itu ada di belakang. Oke, bentar. Di belakang supir. Ini satu keluarga ini maksudnya Aduh, anjir merinding. ada apa gitu loh? Maksudnya Kenapa di dia situ ada satu keluarga itu kok bisa di situ gitu? Nah ini, entah kendaraan ini dari mana ya, gitu. Entah kendaraan ini dari mana. Oke. Kalau gue tarik ke belakang, mungkin kendaraan ini dulu pernah dipakai sama pemiliknya dan pemiliknya ini mengalami kecelakaan, gitu. Oke. Ya, entah kendaraan ini masih dipakai atau enggak, mungkin diperbarui dan untuk dijadikan properti di situ. Jadi yang membuat, yang berencana membuat tempat ini tuh dia apa ya, memiliki mobil-mobil yang apa sih, mobil yang zaman dulu gitu, mobil-mobil kuno. Nah ini mobilnya ini salah satunya gitu, yang pernah dipakai oleh pemiliknya dan mengalami hal seperti itu. Oke, jadi sebenarnya di situ di lokasi ini nggak ada sebuah kejadian hal-hal yang kejadian apa ya, kecelakaan atau apa, tapi semacam memori yang dari si mobil story dari mobilnya itu. Ya, karena yang tadi dua ini itu arwah juga, dan ini di dalam mobil pun arwah juga gitu. Gitu loh. Jadi bener dong ya, kayak waktu gua kayak
sekelebatan itu tuh berarti bener ya gue liatnya. Iya, jadi kalau gue lihat itu jadi kayak orang mau pergi liburan nih, ya satu keluarga mau pergi liburan, anaknya di belakang gitu kan, bapaknya yang bawa mobil, istrinya di sebelah, anaknya tuh lagi kayak ya ngeliat-ngeliat jalan, gitu, ngeliat-ngeliat jalan di jendela kayak gitu, dan tiba-tiba seperti itulah. Itu Indra, maksudnya sorry ya mas. Tapi dia nggak gangguin ya Indra. Kalau Jahat nggak sih maksudnya? karena ini biasanya kalau arwah yang suka mengganggu itu dia yang melakukan hal katakanlah bunuh diri. Oke. Ya, kalau ini kejadiannya bukan, konsepnya bukan bunuh diri, ya. Murni kecelakaan. Kecelakaan. Oke, sorry, gua penasaran nih. Ini mobil kuno. Bisa nggak lo mungkin narik jauh lagi? Kira-kira dari yang lo lihat ini, satu keluarga ini di era kapan? Kalau pakaiannya sih pakaian kayak model retro 90-an gitu ya. Retro 90-an. Iya, jadi kayak gimana ya? Kayak pakai kemeja tuh kayak kancingnya tuh sampai atas. Sampai sini. Gini, ya. Oke. Baju anaknya putih kekuningan gitu nggak sih Indra? Keping-pingan gitu deh, pink kuning ya anaknya sih. Karena gue benar-benar sekelebatan tuh mau ngeliat itu Sempet anak. ngelihat warnanya juga. Sekelebatan Iya, misalnya iya, kita iya. beraktivitas kan, gue jadi sempet ya jadi penasaran, diperhatiin nggak muncul. Tapi kalau Iya. gue beraktivitas kayak sambil makan, sambil ngopi, sambil ngerokok tuh kayak Kayak ada yang- lihat. Tapi dia nggak mengganggu. Nggak ganggu, cuma ngeliatin ke arah kita doang. Ya, dia cuma ini aja apa? Seperti ngasih tahu gitu loh. Seperti ngasih tahu nih, saya ada nih di sini. Iya. Gitu. Ini dulu tuh punya saya gitu. Jadi cuma lebih kayak menginformasikan lah dia Iya. gitu. Menginformasikan sejarahnya dia Iya, gitu. iya. Sejarah kendaraan inilah kasarnya gitu. Selain dari mobil atau apa yang sepintas. Kalau boleh tahu lokasi jauh dari jalan nggak sih? Jauh, Jauh ya? jauh. Masih di itu agak tinggi berarti, masih di area ketinggian. Iya. Selain satu keluarga ini sempat ada keganjilan yang lain nggak, atau di Nggak. lokasi yang lain di Cuman- dalam shelternya itu? Cuman itu doang, itu udah sih gue tuh kalau ngerasa jadi konsentrasi doang, jadi keganggu aja. Cuman pada saat turun itu udah kita lihat udah rumah warga mah ya udah aman-aman aja, udah bodo amat lagi gue gitu. Udah agak kepikiran ya. Cuma pada saat itu, pada saat melintasi tempat itu seperti kebayang-bayang gitu. Iya kayak gitu doang. Oke. Untuk Bang Bidin ini tadi udah gambar-gambar lumayan capek, dapat apa yang tervisualisasikan dari yang mungkin yang dapat apa ini? Yang Deg-degan gue. cuma mau kasih tahu ya, maksudnya yang, oke. yang dibilang tadi maaf maaf nih yang bos tubuh itu. Iya. Jadi sebenarnya itu ya itu sebenarnya hal yang wajar ya, yang kita nggak tahu kan. Iya. Seperti macam kayak direp-rep gitu. Dan, Tapi itu direkam Enggak. atau posisinya enggak mimpi? direp. Jadi dia tuh diimpikan dengan bos tubuh. Oke. Karena kita nggak aneh kalau makhluk astral tuh suka sama manusia itu nggak aneh. Iya. Dan sebaliknya juga karena Iya. kita suka berdampingan lah. Iya. Dan yang saya lihat ini nih satu. Terus suntikan di mobil, itu yang di mobil memang ada satu keluarga yang meninggal di situ di dalam kendaraan itu sebenarnya. Oke. Hanya saya visualisasi Aduh. untuk itu. Aduh. Oke teman-teman. Gue lihat banget dong. Ini tadi yang sempat, mohon maaf, masuk di mimpinya kan Nadia Nadia. itu. Ini seperti ini ya. Jadi Bentuk wujud aslinya. uh, Aslinya. dan oke, bisa. Yang ini dua ya. pendaki nggak kegambar sih. Nah, itu nggak ada masalah. Dan satu lagi Yang di mobil Bang tua. Hamidin sempat melihat. Oke. Jadi Nggak mau. dan untuk yang tadi sempat terdengar suara pasang string line atau mungkin kayak kode ya kalau di gunung ya. Mas, gua mau nanya masalah string line.
Oke. pada saat dengar kata stringland itu langsung bikin stringland nggak? Enggak. Satu orang yang paling merespon itu Bang Epe. Karena kan gua nggak tahu ya jalurnya itu seperti Oke, apa gitu. iya. Apakah pada saat itu jalurnya itu emang berbahaya lah atau emang Dibilang berbahaya enggak? dibilang berbahaya nggak? Enggak. Tapi ada nggak melintasi jalur yang memang rada berbahaya gitu? Konteks berbahaya di sini ekstrim mungkin kalian ya? Iya, ekstrim. Enggak ya? Enggak. Biasa aja, normal. Biasa aja. normal. Oke, siap. Cuman yang paling merespon saat itu adalah Bang Epe dan gue cuma saling lihat-lihatan gitu kan. Ada orang gitu kan. Malah Bang Iwan sempat bercanda, wah jangan-jangan ini nih polisi hutan nih gitu kan. Gitu doang sih. Mohon maaf, tapi kalau yang terdengar pasang stringland tadi memang tidak bisa divisualisasikan ya, Bang ya? Gini. Jadi untuk yang tadi kayak pendaki, saya coba untuk komunikasi. Saya nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Karena kita apalagi saya bilang saya menghormati seorang. Iya. Saya nggak mau nanti akan menimbulkan flashback dia. Oke. Jadi suatu kenangan buat dia saya nggak mau. Iya, iya. Jadi gini, saya- Mas, takutnya kan yang ditakutkan itu nanti apakah keluarganya, Oke. gitu loh. Oke. Paham. Siap. Kita mengerti. Jadi apa yang- Jadi identitasnya tetap kita Kita nggak usah. rahasiakan gitu kan. Tapi misalnya sampai lu tahu gitu Ndra. Ini orang gimana-gimananya lu tahu. Ya biar gua aja yang tahu gitu kan. Kalau misalnya gue buka kan takutnya sama aja. Iya. Sama aja juga. Tutup rapat masalah itu. Iya. Udah. Berarti bener itu pendaki ya? Mungkin pernah meninggal di situ Pernah juga, Ndra? meninggal di situ. iya. Pendaki. Dan dia juga semacam kayak babat alas juga ya. Oke. Pendaki yang babat alas. Oke. Jadi apa yang dialami karena dia dan Bang Epe dan Bang Iwan sebenarnya itu pun semuanya sudah melalui prosedur ya, Sesuai dengan- safety. Iya. Naikkan Bang Epe. Ya. Dan kalau untuk hal-hal seperti itu diedukasi nanti teman-teman bisa juga larinya ke pendakian di Indonesian Hiking juga. Jadi Satu, dia cuma bilang pendidikan. pendidikan. Oke, ingat ya teman-teman, ini pendidikan dan itu yang boleh ngelakuin kayak gitu ya cuman untuk pendidikan. Ya ini si pendakinya ini kejadiannya pada saat dia melakukan pendidikan. Oke. Oh. Siap. Entah itu di tahun berapa tapi Iya. pernah melakukan Pendidikan. kondisinya seperti itulah. Oke. Itu cuman sampai situ aja ya. Udah setelah itu nggak ada. Iya, setelah itu nggak ada. Oke. Jadi teman-teman Gue nggak pernah berat nyeritain ini, tapi kenapa di sini berat ya? itulah istilahnya Rasanya di berat. mystery.id. Kita pun semuanya berat ini. Jadi kembali lagi masih masalah untuk masalah di pendakian ya. Untuk masalah pendakian seperti yang dilakukan karena dia dan Bang Epi dan Bang Iwan itu tidak untuk ditiru atau tidak untuk Itu dilakukan murni buat ya. belajar kok. Itu untuk belajar Bukan buat pendidikan. gaya-gayaan ya, Ya. bukan buat sombong-sombongan Oh, enggak. iya. Itu benar-benar edukasi karena di situ jujur gue yang diedukasi gitu, Ya. sekalian buat konten juga itu gue yang diedukasi. Ditatar ya. Ditata Jadi habis. intinya jangan mencoba-coba tanpa kemampuan Tanpa atau kemampuan, skill tanpa yang skill. mumpuni ya gitu. Apalagi tanpa peralatan dan persediaan yang berat. Kita aja nggak mau ngambil resiko nyari air lagi gitu karena ternyata di peta kering kan, Iya. nggak sesuai sama di peta gitu lah. Jadi kalau kembali lagi kalau mau untuk pendakian tetap lakukan pendakian sesuai prosedurnya dan di jalur yang memang sudah ada jalur pendakiannya, bukan lewat mana-mana. Betul. Oke, buat teman-teman semua, buat sahabat misteri, pokoknya kita masih di sini semua di sekretariat sama. Jadi kalau ada teman-teman yang berkenan mau merapat atau main atau nongkrong di sini, Bang Indra, Bang Ya, Abidin, siap. dengan senang hati kami terima, atau pasti di sini ada yang standby.
Dan jangan lupa juga tetap kita masih dengan teman-teman Indonesian Hacker Journey dan IR Stories. Dan yang jelas dukung Misteri.id dengan subscribe, like dan komen, serta share juga dari sosial media teman-teman. Jangan lupa tetap follow IG dari kami dan follow juga IG dari Misteri.id, Indonesian Hacker Journey dan IR Stories. Oke, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.